Halo semuanya, dan selamat datang. Bulan suci Ramadan sudah di depan mata, dan di seluruh Indonesia, suasananya pasti langsung terasa beda kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi di balik semua ini? Mulai dari penentuan hari pertama puasa, sampai dampaknya ke kita semua. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas perjalanan Ramadan dari A sampai Z. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya satu bulan ini bisa mengubah semangat seseorang, kebiasaan sebuah komunitas, bahkan ekonomi sebuah negara? Karena Ramadan itu jauh lebih dari sekedar menahan lapar dan haus loh. Ini adalah sebuah fenomena yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita. Yuk, kita mulai telusuri bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari awal banget ya, dari momen penantian dan proses yang jujur aja cukup kompleks tapi juga super menarik, menentukan kapan hari pertama puasa dimulai. Jadi gini, di Indonesia itu ada dua metode utama buat nentuin awal Ramadan. Di satu sisi ada hisab. Ini metode yang pakai perhitungan astronomi, modern dan presisi banget. Di sisi lain ada ru'yat, yaitu metode tradisional mengamati hilal atau bulan sabit baru secara langsung dengan mata. Ini perpaduan yang keren banget antara sains dan tradisi. Terus, gimana cara menyatukan dua metode yang berbeda ini? Nah, disinilah peran sidang isbat. Ini bukan sekedar rapat biasa loh. Ini adalah sebuah forum krusial yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa. Di sini para ahli astronomi, para ulama, dan perwakilan pemerintah kumpul bareng untuk mencapai satu keputusan nasional. Prosesnya tuh rapi dan sistematis banget. Misalnya nih, di tanggal 17 Februari 2026, sore-sore, para ahli astronomi akan presentasi dulu data hisab mereka. Begitu masuk waktu maghrib, laporan dari tim-tim pemantau bulan di seluruh penjuru Indonesia mulai dikumpulkan. Setelah itu, mereka akan rapat tertutup buat diskusiin semua data yang masuk sebelum akhirnya Menteri Agama keluar dan mengumumkan tanggal resmi dimulainya puasa ke seluruh rakyat Indonesia. Oke, tanggalnya sudah ditetapkan. Sekarang, kita masuk ke ritme harian yang unik selama 1 bulan penuh. Mari kita lihat gimana sih rasanya menjalani puasa dari sahur sampai waktu berbuka. Setiap hari puasa kita awali pas fajar-fajar buta kan? Dengan sahur. Sahur ini bukan cuma sekedar makan sebelum subuh ya. Dalam tradisi Islam, sahur itu dianggap penuh berkah. Inilah fondasi energi dan spiritual kita untuk bisa kuat menjalani puasa seharian. Nah, biar puasa kita kuat seharian, sahurnya juga nggak bisa sembarangan. Kuncinya ada di sini nih. Pilih karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau oatmeal biar energinya awet dan nggak gampang lemas. Tambahin protein buat jaga stamina, serat dari sayur dan buah biar nggak gampang lapar, dan yang paling penting jangan lupa minum air yang cukup. Puasa itu bukan alasan buat jadi lemes dan nggak produktif loh. Ada beberapa trik simple yang bisa kita lakuin. Manfaatin jam istirahat siang buat power nap, tapi jangan kelamaan ya, di bawah 30 menit cukup. Prioritaskan tidur malam, dan kalau bisa, sesekali adain acara buka puasa bareng teman-teman kantor. Ini ampuh banget buat jaga semangat kerja. Nah, ini pertanyaan yang super penting dan sering banget ditanyakan. Gimana caranya menyeimbangkan antara menjalankan ibadah puasa dengan menjaga kondisi kesehatan, terutama buat yang punya kondisi medis tertentu? Buat teman-teman penderita diabetes, puasa itu memang ada risikonya. Gula darah bisa jadi terlalu rendah atau malah terlalu tinggi. Tapi, jangan salah, dengan persiapan yang matang, dan yang paling penting, konsultasi dulu dengan dokter, puasa justru bisa ada manfaatnya loh. Konsepnya mirip seperti time restricted eating yang bisa bantu memperbaiki kontrol metabolik. Jadi, intinya satu, wajib konsultasi ke dokter sebelum memulai puasa. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu seharian, buka puasa. Tradisinya itu dianjurkan untuk segera berbuka begitu waktunya tiba. Dimulai dengan yang manis-manis dulu, kayak kurma atau seteguk air, baru setelah itu lanjut ke makanan yang lebih berat. Ini cara yang bijak banget buat mengembalikan energi tubuh secara perlahan. Oke, urusan fisik sudah. Sekarang kita geser ke jantungnya Ramadan, yaitu soal peningkatan ibadah dan pencarian makna spiritual yang lebih dalam. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, malam-malamnya jadi hidup banget kan? Salah satunya ya karena sholat tarawih. Yang menarik, kata tarawih itu sendiri artinya istirahat, karena ada jeda-jeda singkat di antara rokaatnya. Ini menciptakan sebuah ritme ibadah yang tenang dan khusyuk, dan jadi momen kebersamaan yang hangat di masjid-masjid. Nah, pasti sering lihat kan, ada masjid yang tarawihnya 11 rokaat, ada juga yang 23 rokaat. Perlu kita pahami, keduanya ini sama-sama valid dan punya dasar sejarahnya masing-masing. Jadi, ini bukan soal benar atau salah, tapi lebih ke kekayaan tradisi dalam Islam. Di pertengahan bulan Ramadan, ada satu momen yang sangat bersejarah, yaitu peringatan Nuzulul Quran. Ini adalah malam di mana wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Momen ini menandai titik awal dari turunnya kitab suci Al-Quran yang jadi pedoman miliaran umat manusia. Semakin mendekati akhir Ramadan, ada satu puncak spiritual yang jadi incaran semua orang, Lailatul Qadar. Al-Quran menggambarkannya dengan sangat indah, bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Coba kita hitung deh, itu artinya apa? Itu setara dengan lebih dari 83 tahun, luar biasa kan? Bayangin, satu malam ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, nilainya bisa lebih besar daripada ibadah seumur hidup kita. Inilah yang bikin 10 malam terakhir Ramadan itu jadi super istimewa. Terus, gimana caranya berburu malam istimewa ini? Nah, ini dia panduannya. Perbanyak sholat malam, baca dan renungkan Al-Quran, terus-menerus berzikir dan minta ampun. Perbanyak sedekah, dan tentu saja panjatkan doa-doa pribadi kita. Ini adalah waktu untuk benar-benar fokus dan mengencangkan ikat pinggang. Nah, dampak Ramadan itu nggak cuma ke diri kita sendiri loh. Efeknya meluas ke masyarakat, bahkan sampai menggerakkan roda perekonomian negara. Mari kita lihat. Salah satu ruh Ramadan itu kan berbagi ya. Nah, caranya ada macam-macam. Ada zakat yang sifatnya wajib untuk membersihkan harta kita. Lalu ada infak, yaitu saat kita mendonasikan harta untuk tujuan baik, misalnya bangun sekolah. Dan yang paling luas cakupannya adalah sedekah, di mana perbuatan baik sekecil apapun, bahkan senyuman yang tulus, bisa dihitung sebagai ibadah. Ngomongin zakat, ada satu yang spesial banget di akhir Ramadan, yaitu zakat fitrah. Tujuannya ada dua, dan ini keren banget. Pertama, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Kedua, dan ini yang gak kalah penting, untuk memastikan semua orang, terutama yang kurang mampu, bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari raya. Ini semacam jaring pengaman sosial yang indah. Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, Ramadan ini fenomenal banget. Lihat deh, konsumsi rumah tangga itu biasanya melonjak tinggi. Kenapa? Ya karena semangat kebersamaan tadi. Mulai dari beli takjil untuk dibagi-bagi, ngadain buka puasa bersama, sampai belanja kebutuhan lebaran. Tapi ini juga menciptakan tantangan, seperti adanya tekanan inflasi. Disinilah peran pemerintah jadi penting untuk menjaga keseimbangan harga. Dan akhirnya, kita sampai di puncak dari perjalanan Ramadan ini, perayaan Idul Fitri, dan semua tradisi kuat yang menyertainya. Kalau di Indonesia, akhir Ramadan itu ya mudik. Ini bukan sekedar pulang kampung biasa. Ini sudah jadi sebuah ritual sosial. Ini adalah wujud nyata dari silaturahmi, sebuah upaya untuk menyambung kembali tali persaudaraan, menghormati orang tua, dan terhubung lagi dengan akar kita. Inilah garis finish dari semua latihan kita selama sebulan, Idul Fitri. Secara harfiah, artinya adalah kembali ke fitrah atau kembali ke sucian. Seolah-olah setelah sebulan penuh digembleng, kita diriset kembali memulai lembaran baru yang bersih. Jadi, setelah perjalanan sebulan penuh ini, pertanyaan reflektif untuk kita semua mungkin bukanlah apa yang sudah berakhir, tapi apa yang akan kita bawa ke depan. Pelajaran tentang disiplin, empati, dan keimanan mana yang akan terus kita hidupkan di 11 bulan mendatang. Karena itulah esensi sejati dari Madrasah Ramadan. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini.